Selamat datang lagi di channel 902 Garage. Alhamdulillah kali ini kita ada di workshop dan kita akan review beberapa part buat teman-teman user atau pengguna motor Honda CBR 150 atau CB 150. Ada di depan kita nih swing arm lebar untuk motor Honda CBR 150 dan CB 150 atau New CB. Sebetulnya ini barang udah cukup lama, tapi baru kita review dan kebetulan juga teman-teman sering bertanya di Instagram kita mengenai spek swing arm yang ini atau yang ini. Jadi keduanya akan kita review untuk spek swing armnya, mengenai lebarnya, kapasitas swing armnya seperti apa, terus panjangnya seperti apa, terus PNP atau tidak, kita akan jelasin di sini buat teman-teman. Nih kita mulai dulu teman-teman dari yang ini teman-teman udah nggak asing mungkin pasti. Partnya, swing armnya model nggak jauh beda sama R15 V3 karena dari tampak kanan itu dia melengkung swing armnya. Kita angkat. Swing armnya bahan besi ya, bahan besi plat dan finishingnya sudah pakai powder coating jadi cukup kuat dibanding cat. Terus dari segi bentuk ini lebih besar dari originalnya, dan dari segi bobot kalau kirim-kirim kita sering kirim-kirim juga ini part karena memang partnya ini PNP tinggal pasang, nggak ada yang harus dirubah. Honda CBR 150 mulai dari yang K45A lokal, kalau yang Thailand yang build up ini belum PNP karena monoshocknya kalau yang sudah lokal sudah pakai Prolink, kalau yang build up itu masih konvensional, masih lurus langsung ke swing arm. Nah, kalau yang ini NP ke K45A, K45G, terus K45N, K45R. Pokoknya CBR 150 lokal dari versi pertama sampai sekarang itu PNP ini. Udah pernah kita rakit juga kebetulan. Kapasitas swing arm ini bisa sampai ban 180/55, tapi buat kita cukup rekomen untuk user 150 cc di ban 160 udah cukup besar. Nah, bukan masalah swing armnya yang kurang lebar, tapi masuk ban 180, tapi teman-teman harus perhatikan masalah gear dan rantai yang mepet ke ban. Jadi butuh spacer gear. Dan itu nggak kita rekomendasiin buat motor yang sering dipakai atau motor harian. Jadi kapasitas arm ini kita rekomendasiin di maksimal ban 160 gitu. Nah, untuk panjang sama dengan originalnya. Hanya biasanya kalau teman-teman yang belum ganti gear set atau rantai masihnya original, karena dia bentuk setelan rantainya seperti ini nih, dia nggak, rantai orinya biasanya nggak sampai, kurang 1 sampai 2 mata lah kurang lebih. Jadi mau nggak mau harus ganti gear set juga. Kan biasanya panjang rantainya itu di kisaran 128 ya, 128 mata. Nah, kalau pakai rantai 130 cukup, jadi nggak perlu dipotong gitu. Nah, part yang didapat dari swing arm ini terdiri dari ini. Yang pertama, agar arm. Kalau ini sih soal spakbor selera. Kadang-kadang teman-teman ada yang nggak mau dipakai, ada yang mau dipakai. Bahannya ABS, plastik, dan dudukannya pun belum ada di swing armnya. Biasanya ya kreatif kita lah gimana. Kalau di sini kita biasanya masang, kita bor dulu, kita ukur. Bisa pakai paku tembak, ripet, atau pakai baut skrup. Jadi bengkel umum bisa lah masang untuk hal ini, nggak perlu penyesuaian yang rumit, tinggal pasang, atau nggak perlu dipasang juga nggak masalah. Tapi kalau pakai double tip 3M nggak rekomen, gampang copot, bahaya malah. Setelan rantai, chain adjuster, sama bos-bosan. Jadi karena lebar swing arm ini lebih lebar dari arm originalnya, jadi butuh bossing buat nambah
kapasitas di bagian belakang. Ini ada 3, biasanya kita pasang satu di luar, di sisi kiri atau sisi kanan, dan masing-masing satu ini ada di bagian dalam sisi arm. Untuk as roda, sering teman-teman pada nanya, Om, swing arm lebar, as rodanya kurang panjang dong. Nggak begitu. Justru malah as roda originalnya biasanya kepanjangan, makanya kita kasih bos ini. Kenapa kepanjangan? Karena ini. Bentuk swing arm yang di bagian belakang, itu posisinya lebih cekung ke dalam. Jadi mau nggak mau, si as itu jadi lebih panjang dibanding arm yang original yang kotak ya. Setelan rantainya masuk ke swing arm. Gitu. Nah, untuk bagian depan bantalan rantainya sudah dapat juga sama bos arm, dan ini ya, dia modelnya nggak pakai bearing bambu tapi modelnya pakai teflon atau nilon ya, dan bosingnya sudah ada. Biasanya buat teman-teman yang mau lebih awet atau lebih kuat pada custom sendiri di bagian depan, jadi diganti bearing bambu pakai bos originalnya. Tapi kalau pemakaiannya normal sih sebenarnya ini udah cukup rekomen buat teman-teman. Hanya biasanya ini nih kelemahannya, bantalan rantainya sering kemakan habis. Dikarenakan teman-teman masih pakai gearnya yang ukuran kecil, padahal kalau secara bentuk dia melengkung, rantai itu kalau gearnya kecil akan bergesekan terus sama bantalan rantai gitu. Jadi mau nggak mau kita rekomendasiin, apalagi kalau ban bobotnya sudah besar, gearnya besar, jadi rantai itu lebih ada di atas bantalan, bukan digesek ya, tapi hanya sebagai bantalan gitu. Untuk harga yang ini, harga part yang didapat seperti ini buat teman-teman itu harganya 1,3 juta kita jual biasanya. Mau lewat e-commerce atau transfer langsung via WhatsApp atau via Instagram bisa kita kondisikan gitu. Ini udah, tinggal yang ini. Nah, ini salah satu part atau produk baru juga swing arm ini, dan cukup rekomen karena gini, kita order khusus, special order ke pabrik RD spek seperti ini karena memang banyak permintaan di kita yang sebelumnya kita rakit swing arm CBR 250RR yang panjang, wheelbase-nya lebih panjang dari originalnya atau lebih panjang dari ini, tapi harganya cukup tinggi karena bahan aluminium dan penyesuaian nggak PNP. Tapi kita punya solusi buat teman-teman di sana. Swing arm model CBR 250RR, warna silver, powder coating juga, finishingnya ini PNP juga ke Honda CBR 150 lokal, K45A, K45G, K45N, dan K45R. Dan New CB atau Old CB. Old CB pun bisa, tapi dia harus ganti spakbor karena panjang, kalau nggak ganti dia akan mentok bannya ke spakbornya gitu. Part yang didapat swing arm ini sama juga, ada chain adjuster, setelan rantai, dan bos 3 piece. Secara kapasitas sama, bisa muat ban 180, cuma kita rekomendasiin buat teman-teman maksimal di 160 aja gitu. Pelek 4,5 inch, ban 160 itu udah cukup ideal dan cukup padat di swing arm ini. Itu dari segi bahan sama, bahannya plat besi juga. Kalau untuk ini kirim-kirim bobotnya kisaran 8 kg atau volume ya, biasanya volume karena kardusnya besar kurang lebih 8-10 kg. Tinggal kita kemasnya seperti apa nanti. Tapi kalau bobotnya sendiri ini nggak beda jauh sama arm original sebetulnya. Hanya 5 kilo kalau nggak salah ini. Ini lebih berat, kurang lebih 7 kg. Nah, untuk panjangnya, ini lebih panjang dari swing arm original. Jadi, nggak cuma yang kita butuhin kalau mau masang ini. Yang lainnya PNP. Bagian depan tinggal pasang, rolling tinggal pasang, as roda, setelan rantai. Cuma kita butuh satu part lagi pendukung buat bisa kepasang, yaitu rantai yang lebih panjang dari ini. Kalau untuk selang rem dan kaliper itu udah cukup, nggak perlu kita ganti. Rantai, kebetulan kita juga siapin kalau teman-teman butuh yang panjangnya 140 link, gitu. 140 link untuk pasang swing arm ini. Biasanya sih nggak sampai 140 juga, kadang-kadang ada yang dipotong 138 atau 136, itu bisa pakai ini, tinggal setelannya mau di seberapa jauh gitu teman-teman. Tapi ini butuh sama seperti halnya kalau kita pakai
swing arm CBR 250RR itu butuh rantai yang lebih panjang dari originalnya. Tapi dari segi budget, swing arm CBR 250RR itu lebih mahal karena yang pertama butuh banyak part pendukung karena nggak PNP. Terus jasa penyesuaiannya itu bisa habis paling minim dana itu kurang lebih 4 juta sampai 4,5 juta. Swing arm rollingnya butuh ganti juga, terus custom bos-bosan di sini ngebubut, bikin bos ulang, terus stopper ini bos as roda itu juga ganti mau nggak mau. Jadi budgetnya cukup besar. Nah kalau untuk ini harganya, swing arm aja kita jual di harga 825.000, tapi kalau sudah include rantai kita jual di angka 1 juta rupiah. Jadi ini 1 juta, udah set rantai, ini 1,3 juta. Tinggal pasang teman-teman, nggak perlu repot. Tinggal rakit. Motornya apa? Honda New CB, Honda CB, CBR 150. Ingat yang sudah pakai Proling ya. Banyak teman-teman yang tanya juga, yang build up atau yang CBU, yang monoshocknya masih langsung itu belum bisa PNP. Mohon maaf teman-teman. Jadi kita siapin buat yang ada di pasaran juga saat ini. Terus kita mau ukur panjangnya, dan kita bandingkan dengan swing arm yang original atau yang CBR 250RR. Kebetulan kita lagi ada stok kondisi copotan second, jadi teman-teman bisa langsung lihat perbandingannya swing arm ini dan swing arm yang ori CBR serta CBR 250RR. Oke teman-teman, akan kita ukur dari segi spek masing-masing swing arm ini. Nah ini teman-teman bisa lihat di depan kita nih ada swing arm original. Kita akan ukur panjangnya. Nah ini panjangnya bisa teman-teman lihat dari ujung ke ujung ya. Ini 60 cm. CBR 150, New CB 150, swing armnya panjangnya sama speknya. Dari segi lebar juga bisa kelihatan. Lebar bagian belakangnya hanya 20 cm. Nah kita ukur yang ini. Ini panjang sama. Oh, 60 cm. Dia hanya beda di bagian lebar di bagian belakang. 23 cm. Jadi kapasitas ininya juga lebih lebar dari originalnya. Tapi secara panjang sama, hanya bentuknya beda yang lebih terlihat padat. Karena dari segi bentuk nih dia melengkung kayak banana. Swing armnya kayak model R15 atau Moge ya, Yamaha R6. Ini persis banget kayak begini. Hagernya juga mirip-mirip kayak begini. Nah ini teman-teman biar bisa lihat nih. Ini yang panjang swing armnya. Panjang keseluruhan dari ujung ke ujung 65 cm. Nah bisa teman-teman lihat ya, 65 cm. Dan lebarnya sama yang model banana ini, 23 cm. Hanya beda panjang, jadi mau nggak mau butuh rantai yang lebih panjang, 140 ring. Kapasitas ininya juga sama, bisa teman-teman lihat. Ini arm original CBR 150, dan kita juga punya swing arm CBR 250RR yang bahannya aluminium. Nah ini yang sering kita pasang juga ke CBR 150, tapi dari segi budget kan cukup lumayan tinggi juga penyesuaiannya karena ubahan ya. Kita copot dulu deh hagernya. Kita ukur juga nih. Jadi ini sama ini secara panjang sama dia, 65 cm. Dari ujung ke ujung. Nah, 65 cm. Jadi teman-teman bisa perhatikan swing arm ini sama ini, dan secara lebar pun kapasitas swing arm CBR 250RR sama 23 cm lebarnya sama ini. Hanya kalau ini 250 cc bisa masuk ban 180, pelek 5,5 inch karena memang gear dan upgear dia sudah lebih lebar, sudah lebih keluar dibanding motor 150 cc teman-teman gitu. Banyak teman-teman yang tanya, Om, swing arm ini nggak bisa dipakein hager ya? Dari pabrikan memang sudah ngedesain seperti ini, modelnya seperti supermoto. Jadi secara konsep memang nggak dipakein hager atau nggak dipakein spakbor kolong, tapi teman-teman bisa
Sebenarnya nggak susah sih kalau mau bikin dudukan, nggak perlu dilas juga. Nih, secara tempat sudah siap dia secara tempat. Cuma dudukannya aja. Kalaupun mau request sama kita, mungkin next akan kita siapin. Jadi hanya dibolongin, terus kita bikinin plat L gitu, simple, pakai ripet atau pakai skrup cukup gitu. Jadi nggak perlu dilas, jadi nggak ngerusak secara catnya. Atau kalau mau dilas kalian dipaten, dicat ulang bisa, buat teman-teman yang bisa kreasiin gitu. Ada beberapa juga yang sudah pasang dicat hitam sama dia biar lebih rapi gitu. Pagar jadi bisa dipasang. Simpulannya nih buat teman-teman yang mau upgrade motornya, terutama di bagian swing arm lebar, mungkin karena swing arm originalnya masih, yaitu salah satu part di Honda CBR 150 dan New CB 150 yang menurut kita perlu di-upgrade juga itu, karena si kompetitor kayak Yamaha R15 swing armnya udah banana, udah melengkung. Nah, ini solusinya buat teman-teman semua, dan harganya pun menurut kita juga cukup terjangkau. Ini 1,3 juta, ini 1 juta sudah include rantai dan setelan rantai bos-bosan. Yang ini sudah dapat hager, tinggal pasang loh. Ingat, tinggal pasang PNP dan nggak perlu ngebubut-bubut, nggak perlu ngelas-ngelas lagi, tinggal masuk. Oke. Mungkin teman-teman juga beberapa kali yang sudah pasang bisa lihat di Instagram kita contoh-contoh kepasang buat motor-motor CBR 150, New CB 150 ada di Instagram kita kalau mau ngeliat di Gada-Gada Tapak Lebar terus 902 Garage ya. Ini cukup rekomen menurut kita juga, karena dari segi penampilan juga sudah mendongkrak buat modif motor teman-teman semua. Oke, mau order bisa via WhatsApp, bisa e-commerce, kita sudah ada di Bukalapak. Jadi teman-teman tinggal order di situ, mau swing armnya aja atau sama set sama rantai atau yang ininya saja bisa, tinggal order aja buat motor apa, langsung DM ke kita. Jadi teman-teman juga otomatis bisa ngedongkrak penampilan motornya, makin kece deh pasti ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa yang belum subscribe channel kita. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan mudah-mudahan kita tunggu nih orderannya buat teman-teman semua. Terus like, komen, dan share video sebanyak-banyaknya. Loncengnya jangan lupa diklik biar kalau ada video baru bisa ketahuan. Terima kasih supportnya, terima kasih yang sudah dukung kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.